Sekarang menurut saya ini tahunnya Manchester City. Dari semua tim yang masuk 16 besar ya, ini tim yang paling mapan. Mulai dari lini belakang, kemudian lini tengah, depan, ini merata semua. Pemain-pemain ini sudah tahu bagaimana cara bermain sepak bola ala Pep Guardiola. Halo Sobat Radar Jogja, bertemu lagi di YouTube-nya Radar Jogja. Kali ini di program Main Bola Radar. Sudah lama vakum, kini kembali lagi. Tepatnya kurang lebih setahun Main Bola Radar Jogja vakum. Kini kita kembali dengan yang lebih segar tentunya, dengan narasumber baru yang lebih berkompeten tentunya kali ini. Oke, kali ini kita bersama dengan Bung Ananto. Ini saya nggak enak memanggil Bung ini karena bos saya ini. Ya tapi kan saya masih muda. Janganlah dia panggil Pak gitu. Ya, ini Main Bola Radar Jogja dengan narasumber yang lebih seger ya sekarangnya, ada Bung Ananto. Bung Ananto ini adalah dulunya bekas pemain mana nih, Pak? Sebenarnya saya bukan Persibas bekas Banyumas. pemain. Bukan pemain, cuma dari dulu itu suka main bola. Wah. Ya mungkin kalau saya lahirnya belakangan, mungkin bisa jadi pemain bola. Saya punya pengalaman bermain bola, cuma bolanya itu amatiran lah. Cuma amatiran yang agak serius gitu. Berarti pernah gabung di Persibas atau Persak ini? Belum pernah, tapi saya pernah saya pernah saya dulu pernah menjadi salah satu pemain anggota Perserikatan Persibas Banyumas. Nama klub saya itu Aspak Banyumas. Aspak Banyumas itu kebetulan klub dari kampung saya waktu itu. Kemudian waktu itu saya juga ikut membidani lahirnya kompetisi internal antar klub Perserikatan Persibas Banyumas. Oke, kita tinggalkan dulu sepak bola lokal. Kita akan membahas apa nih? Tentunya liga yang sangat bergengsi ya. Liga Champion Eropa ini ada beberapa partai yang menarik, sudah babak 16 besar leg kedua ya. Kalau Pak Nanto sendiri dari beberapa tim yang masuk babak 16 besar nih ya. Pertama siapa nih? Kira-kira kans untuk juara? Kans juara ya? Nggak ada hubungannya sama klub idola dan sebagainya ya. Objektif lah. Objektif. Sekarang menurut saya ini tahunnya Manchester City. Kenapa? Karena kemarin abis runner up, biasanya kan Liga Champions itu kemana runner up juara. Iya itu. Tapi lepas dari itu, dari semua tim yang masuk 16 besar ya, ini tim yang paling mapan. Ciri paling mapan. Tim yang paling mapan. Dan tim ini mulai dari lini belakang, kemudian lini tengah, depan, ini merata semua. Dan yang terpenting lagi, mereka punya kedalaman skuad. Mereka punya beberapa pemain pelapis yang sama kualitasnya. Dan yang paling penting lagi, pemain-pemain ini sudah tahu bagaimana cara bermain sepak bola ala Pep Guardiola. Nah ini yang paling penting. Yang pertama mungkin MCT. Yang kedua awalnya saya menjagokan Chelsea lagi gitu. Cuma karena ini gonjang-ganjing perang Rusia Ukraina ya, jadi kena imbas juga. Roman Abramovich kemarin sudah mau menjual, dan ini jadi pengaruh juga pasti. Mungkin yang kedua Bayern Munchen. Karena tim ini bisa dibilang tim yang sangat solid lah. Kalau PSG di posisi mana nih PSG? Tim ini sedikit complicated ya menurut saya. Kenapa itu? Padahal skuadnya dalam kan? Oke, dia skuadnya dalam. Depannya apa coba? Kualitas pemain dunia semua. PSG itu rata-rata mungkin level 1. Ada yang level 1, ada level A lah gitu kan. Tapi ada yang B+, ada yang B. Yang C nggak ada ya? Yang C mungkin ya kalau dibilang nggak ada sih ya, karena mereka kumpulan pemain-pemain yang punya kualitas. Cuma kan Liga Champions ini nggak sekedar hanya pemain bintang gitu ya. Hanya pemain bintang, kemudian punya skill yang bagus, pemain berkualitas, nggak cuma itu. Mereka bisa mencetak gol, tapi 80% mengandalkan
individu dari pemain-pemain individu, itu, ya. dari individu. Dan untuk teamworknya, mereka bermain secara tim ini mungkin masih agak sedikit kurang ya, maksudnya bukan jelek tapi kurang gitu kan. Nah, karena kita lihat bahwa kalau saya yang bilang bahwa tim yang sangat kolektif itu MCT. Ini untuk menyamai MCT belumlah sampai ke situ gitu. Tapi kalau dari sisi kualitas pemain mungkin banyak pemain-pemain PSG ini yang di atas kualitas pemain-pemain MCT. Cuma sepak bola ini kan kembali ke permainan kolektif ya, nggak bisa permainan tim gitu ya. Meskipun di situ juga ada Messi, kemudian ada Neymar. Tapi mereka tetap butuh dukungan 8 pemain yang lain gitu kan. Ya itu mungkin itu gambaran tentang bukan karena PSG ini ya, bukan karena pelatihnya bapuk mungkin ya, Pochettino belum punya DNA di Eropa dia ya. Sebenarnya Pochettino ini pelatih kalau di Liga Inggris sebenarnya dia sangat most wanted coach ya untuk saat ini. Salah satu most wanted coach dari sekian pelatih yang dalam tanda kutip sebenarnya dia posisinya juga terancam juga di PSG gitu kan. Dia terancam juga di PSG kalau dia nggak bisa mungkin juara Liga atau endingnya Liga Champion ini dia bisa juara, mungkin ya itu akan jadi masalah bagi Pochettino ini. Itu sebenarnya. Di leg pertama Real Madrid kalah 1 bola 0-1 dari PSG, gol dari Mbappe. Nah, yang jadi pertanyaan adalah peluangnya gimana nih? Kira-kira Madrid bisa nggak balikan keadaan di leg kedua nanti di kandang sendiri? Kalau dalam sepak bola itu nggak ada yang nggak mustahil, nggak ada yang mustahil, pasti ya semuanya ada gitu kan. Cuma kalau kita kan pemain kita bermain main sepak bola juga kan kita melihat beberapa sih ada beberapa faktor yang bisa membuat tim ini lebih unggul dibanding lain. Oke, kita kalau dari kacamata saya mungkin yang paling berpeluang nanti tetap PSG. Itu dilihat dari kacamata pemain pertama karena itu kita lihat dari leg pertama. Leg pertama karena banyak serang ya waktu Madrid ya. Sebenarnya pertandingan pertama kemarin tuh membuat saya sedikit kaget. Kenapa itu? Ini bukan seperti Madrid yang Madrid gitu kan. Ini tidak seperti Madridnya Zidane kemarin. Waktu 3 kali dapat champion gitu kan. Trio lini tengahnya antara Kroos, kemudian Modric, kemudian satu lagi si Casemiro. Ini sudah mulai menua ya. Sorry, ini menua. Modric, Kroos itu umurnya sudah 30 ke atas, padahal Kroos 32. Yang masih muda ini Casemiro, dan besok Casemiro juga nggak main. Absen karena akumulasi kartu. Nah, ini yang jadi masalah juga bagi Madrid. Dan mungkin nanti yang akan dipasang sama dia kan si Federico Valverde. Dia pemain ini pemain muda. Tapi kelasnya skillnya bagus, gaya bermainnya juga bagus, box to box seperti Casemiro, cuma dia nggak punya, dia belum punya pengalaman bermain jam terbangnya kurang tinggi di Eropa ya. Dan kemudian Mendy juga absen, gitu kan. Cuma nanti kemungkinan besar kita lihat, kalau saya begini, saya membaca pertandingan itu 10 menit awal gitu kan. 10 menit awal. Meskipun line up ini sudah jadi. Sudah biasanya kalau kita liputan sepak bola di stadion kan, kita kan pasti menerima dulu line up pemain line up pemain. Dari situ kita lihat nih siapa yang main, kemudian siapa yang cadangan, kemudian siapa yang memang malah nggak pakai seragam, musuhnya itu siapa saja itu. Kita sebenarnya udah tahu, cuma itu nggak jadi patokan utama bagi saya. Bagi saya itu 10 menit pertama sebenarnya, bagaimana mereka mengembangkan permainan. Di leg pertama kemarin, Madrid itu terlihat seperti tim yang nggak mau
mau berisiko gitu kan. Mereka kalau cukup 1 poin ya sudah, 1 poin lah, 1 seri, mereka nggak masalah gitu kan. Mereka sudah oke lah untuk hasil itu. Tapi dan kelihatannya mereka mencoba untuk mencuri gol. Cuma justru di sini lini tengahnya PSG yang kata orang dalam tanda kutip materi pemainnya itu jauh lebih di bawah Madrid, justru malah luar biasa mainnya gitu. Di situ ada Verratti, kemudian ada Danilo dan sebagainya, dan mereka bermain sangat kompak ya. Mereka bisa mematikan lini tengah Madrid. Jadi kemarin saya melihat bahwa Madrid ini pemain-pemainnya seperti kebingungan gitu. Begitu lini tengahnya macet, kemudian depannya juga macet, Vinicius juga hilang, gitu kan, nggak kelihatan sama sekali. Sudah selesai, tinggal menunggu waktu golnya waktu itu sebenarnya. Beberapa kali Mbappe masuk, kemudian itu belum Neymar ya, Neymar belum masuk gitu kan. Nah besok pada leg kedua Neymar ini udah main. Neymar main, di situ ada Messi, di situ ada Mbappe ini, terutama Mbappe ini memang pemain yang menurut saya the new the superstar ya. Ya, the new superstar lah, karena dia punya kemampuan yang teknik yang luar biasa. Dia juga punya visi bermain. Di umur usianya sekian dia sudah merasakan juara dunia, dan dia juga bermain di lingkungan yang mendukung. Dia bermain di lingkungan mendukung, maksudnya tim ini dia punya sokongan di belakangnya, ada Messi, udah ada Di Maria, udah ada Verratti, udah di lini belakang juga nggak jelek-jelek amat. Backnya Madrid, backnya PSG itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Ada Marquinhos sama si Kimpembe itu kan juga luar biasa sekali itu. Kemudian di kiper juga ada 2 pilihan antara Navas sama Donnarumma, yang tinggal siapa sih yang cocok untuk main gitu aja. Jadi untuk saya rasa untuk leg kedua saya lebih melihat PSG di atas. Di luar aspek Ancelotti sendiri punya sejarah yang bagus di Liga Champions. Nah itu dibandingkan dengan Pochettino. Dari sisi kondisi tim sekarang ya. Tapi kita harus lihat lagi, ini Madrid tetap Madrid. Meskipun babok sekalipun mainnya tetap Madrid gitu kan. Dan ini main di kandang gitu kan. Mereka pasti beda cara bermainnya. Nah, cuma yang jadi pertanyaan seperti ini, Carlo Ancelotti itu tipikal pelatih yang mengedepankan keseimbangan tim. Intinya kalau orang main bola itu dia pelatih yang berhati-hati lah. Berhati-hati. Jadi maksudnya dia lebih mengandalkan hal-hal kehati-hatian gitu kan. Dia kalau Zidane, kemudian Pep, kemudian Klopp itu kan dia agak kalau begitu dia punya peluang untuk masuk dari awal, dia press masuk, ya udah dia langsung instruksikan untuk tekan terus gitu kan. Tapi kalau Ancelotti ini punya karakter yang agak beda. Itu sebenarnya, maka beberapa orang bilang dia pemain yang pelatih yang pilih lebih dulu mengedepankan safety atau keseimbangan tim gitu. Nah kita coba lihat besok. Saya juga nggak tahu, Kroos besok juga belum pasti main karena dia cedera. Kemudian di tengah Casemiro juga sudah pasti absen. Nah ini tinggal bagaimana meramunya lah. Tapi kembali lagi bahwa sebenarnya karakternya Madridnya Ancelotti sekarang itu lebih ke mengandalkan individu pemain, belum mengandalkan permainan kolektif yang luar biasa. Ya masih ada sih Isco, kemudian masih ada juga Hazard. Terus kalau Hazard mungkin kalaupun main dia nggak ya kita nggak tahu karena kondisinya dia kan sudah jarang sekali main gitu kan. Dan dia juga beberapa kali masih di bench terus kan. Ya paling Asensio mungkin itu yang
yang akan jadi salah satu pilihan gitu kan. Nah ini tinggal bagaimana ya menarik untuk menunggu reaksi dari Madrid itu seperti apa. Kalau PSG sudah pasti dia akan counter kan, dia akan menunggu karena dia melihat juga bahwa dia punya pengalaman menang banyak gol dengan Barcelona, kemudian dia main di Barcelona malah disikat habis waktu itu kan. Ini juga pengalaman juga bagi dia kan. Dan rata-rata pemain-pemainnya juga masih ada di situ kan. Iya. Nah ini besok yang main pasti 3 itu udah pasti turun kemungkinan besar kalau nggak ada cedera dan lainnya. Mbappe, Messi, kemudian ditambah Neymar. Ya. Nah Messi yang sekarang ini Messi zaman now, bukan Messi dulu waktu di Barcelona ya. Di Barcelona gitu waktu awal-awal dia bermain bersama Frank Rijkaard ya, waktu dia diangkat dari La Masia itu. Ini Messi zaman now gitu kan. Dia dalam sebuah pertandingan, kalau dulu Messi itu mungkin 30 kali bisa melewati lawan dalam satu pertandingan. Tapi saat ini mungkin dia nggak sampai 30 kali lah melewati lawan. Tapi kalau dia melewati 5-6 pemain untuk satu pertandingan, dia masih bisa. Dan itu yang kita nggak bisa, apapun namanya itu Messi gitu kan. Meskipun dia jalan pun dia berbahaya. Apalagi kalau dia lihat celah, dia 1 lawan 1 udah lewat pasti. Oke, setelah banyak mengulas, kira-kira untuk besok ini prediksi skor berapa? Kalau untuk menang banyak kelihatannya susah. Kecuali kalau ada hal-hal tidak diduga ya, kartu merah mungkin. Iya. Ya mungkin prediksi saya sih seri ya. Bisa seri 1-1 atau 0-0 kan. Kalau enggak 1-0 untuk atau 2-1 untuk PSG, itu aja. Berarti faktor penonton Santiago Bernabeu nggak akan berpengaruh sepertinya untuk membangkitkan skuad style gitu ya. Mungkin kalau kita saya Bung Bahana main bola itu pengaruh gitu, tapi kan bagi mereka nggak ada pengaruhnya dan berkaca dari Barcelona dengan Liverpool dari 3-0 jadi 4-0 kan ada faktor magic supporter katanya kan. Sebenarnya enggak juga karena ya? Begini, kalau dari saya lihat waktu itu begitu kalah 0-3 dari Barca, waktu itu si Klopp ini mencoba mencari antitesis dari pola permainannya Barcelona waktu itu. Dia ketemu pemainnya tepat dan itu banyak faktor lucknya sebenarnya. Gitu. Banyak faktor lucknya. Jadi ya memang ini memang agak sedikit unik si Liverpool ini kalau main. Bukan dari zaman now aja, waktu tahun 80-an mereka itu yang paling dikedepankan ya fighting spiritnya. Kemudian waktu kita ingat waktu dia sudah 3-0 kalah final Liga Champions di Turki ya di Istanbul waktu itu, dia kemudian bisa comeback sampai 3-3 sama, dan pasti ada aktornya di situ. Nah, ini yang sulit, yang agak mencari aktor yang sulit. Kalau di Liverpool banyak aktor-aktor yang bisa membaikkan seperti itu. Dulu ada yang namanya John Barnes itu dia semangatnya luar biasa, dia bisa ibaratnya seperti menghipnotis stadion lah. Terus kemudian waktu zaman itu ada Steven Gerrard yang luar biasa sekali. Pokoknya kalau dia ngotot mainnya yang teman-temannya ini terbawa. Sekarang ini juga ada Johan Henderson yang dia bagus, dia bisa membangkitkan tim. Terus, nah ini saya nggak melihat aktor di Madrid ya. Aktor di Madrid yang seperti pemain-pemain ini gitu kan. Makanya dulu saya ingat betul Steven Gerrard itu sangat-sangat diburu oleh Mourinho waktu Mourinho di Chelsea awal-awal ya.
Iya waktu Itu bahkan nyaris hampir pindah ke nyaris hampir pindah klub, Ke tapi Chelsea, kemudian ya. gagal. Akhirnya ke Chelsea mendatangkan Michael Ballack yang karakternya hampir sama kan. Mungkin ya inilah ada satu pemain yang memang kita butuhkan di situ. Dan saya melihat ini saya melihat nggak ada pemain-pemain di Madrid. Sepertinya Madrid pun tidak punya sosok pemimpin ya sekarang setelah Sergio Ramos pindah ya. Dulu ada zamannya Giroud, Ya, Raul, Ramos Gonzalez. dan yang aneh lagi, yang jadi antitesis lagi sekarang Ramos kan masuk di Ya. PSG kan, meskipun juga dia belum tentu main karena kondisi fisiknya juga belum terlalu bagus. Yang lain saya belum bisa melihat. Benzema, oke, dia senior tapi ya dia belum punya jiwa seperti itu. Pemimpinan ya. Ya, Itu tadi sobat Radar Jogja, kepemimpinan ya kuncinya. Real Madrid tidak punya kepemimpinan sehingga sepertinya nanti hasilnya akan lebih menguntungkan ke PSG. Jangan lupa bagi sobat Radar Jogja untuk like, comment, and subscribe channel Radar Jogja, khususnya main bola radar ya. Silakan di komen biar makin rame nih channelnya. Terima kasih. Dah.